بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih ibadah. Yang kali ini insyaallah ta'ala kita masuk di bab baru dari pembahasan kitab zakah. Ini bab sadaqatul fitri atau zakat fitri. Zakat fitri atau sedekah Ramadan atau yang seringkali juga dikatakan sebagai zakat fitrah. Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan zakatul mal. Dari pembahasan kitab zakah di mana zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah zakatul mal. Zakat yang berkenaan dengan harta. Yang kedua adalah zakatu al-badan, yakni zakatu al-fitrah. Zakat yang berkaitan dengan badan. Ketika berbicara tentang zakat atau sedekah secara umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil hadis Imam Bukhari dan Muslim oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihi an mukhalafah ila akhir wa ta'dibihim wa man'ihi min irtikabi manhiyin anhu. Bab wajibnya menyuruh pemerintah, keluarga, anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari menyelisihi perintah Allah, menyuruh mereka agar memiliki adab akhlak yang baik, melarang mereka dari irtikab, melakukan manhiyin anhu, perkara yang terlarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan satu hadis. Imam An-Nawawi membawakan satu hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Qala akhadha al-Hasan ibn Ali Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, tamratan. Hasan bin Ali di usia masih balita mengambil satu tamar, yakni satu butir kurma, min tamri shadaqati, dari tamar sedekah, dari tamar sedekah. Faja'alaha fi fihi, seperti keumuman anak kecil, maka beliau mengambil tamar tersebut dan memasukkannya ke mulut, dimakan, wajar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kah irmi biha. Kalimat kah ini yuqal bi iskanil kha, kalimatu zajarin lis-sabi anil mustaqdarat. Kalimat yang dilontarkan untuk anak yang mengungkapkan, menggambarkan hal tersebut itu menjijikan, kotor. Ya. Kah. Seperti mungkin barangkali bahasa kita beda-beda off. Yang menggambarkan, mengungkapkan itu perbuatan kotor, atau bisa jadi menunjuk kepada jenis atau makanan itu sendiri, yakni sedekah, kotor. Kata Rasul, kah irmi biha, buang. Ama alimta anna la na'kulu as-sadaqata. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak boleh memakan sedekah? Tuh, riwayat yang lain, anna la tahillu lana as-sadaqah, kita tidak dihalalkan untuk memakan sedekah. Di riwayat yang lain juga, inna alu Muhammadin la tahillu lana as-sadaqah. Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak boleh, tidak diperkenankan dan tidak dihalalkan menerima memakan sedekah. Innama hiya, dan sesungguhnya sedekah itu adalah hiya ausakhun nas, kotoran di manusia. Ini selaras sejatinya hadirin rahimani wa rahimakumullah dengan fungsi dari zakat atau sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sedekah dari mereka. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan mereka. Maka dari ayat, dari hadis yang kita sampaikan menunjukkan bahwa sedekah, kaitan antara sedekah dengan harta, demikian pula dengan badan, maka di antara fungsi sedekah tersebut adalah sebagai pembersih. Pembersih terhadap harta, demikian pula pembersih terhadap jiwa. Zakatul mal berarti pembersih terhadap harta. Zakat fitrah pembersih terhadap apa? Jiwa. Harta yang tidak pernah disedekahkan setiap harinya, maka hakikatnya dia menumpuk kekotoran. Kenapa kita katakan di garis bawah ini qaid, diikat dengan setiap hari? Karena ada malaikat yang senantiasa mendoakan setiap hari, setiap subuh. Ya, yang zidu malakan, 2 malaikat datang di waktu subuh. Yang satu mendoakan kebaikan. Allahumma anfik munfiqan khalafa.
Allahumma anfiq munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada siapa yang mengeluarkan infak sedekahnya di hari ini. Yang kedua, Allahumma atlifi al-mumsika talafa. Ya Allah, binasakan, hancurkan, hanguskan siapa yang menahan hartanya di hari ini. Talafa dengan sehangus-hangusnya. Nah, ini dalil qaid, pengikat bahwa sedekah itu harus dikeluarkan setiap hari. Walaupun ketentuannya tidak dibatasi. Demikian. Walaupun sedekah itu umum, tapi masuk ke dalamnya adalah sedekah bil mal. Sedekah berkenaan dengan apa? Harta. Assalamualaikum. Sekali lagi, orang yang tidak pernah bersedekah sama artinya dengan menumpuk kotoran. Orang yang enggak pernah mengeluarkan sedekah sama artinya dengan menumpuk apa? Kotor. Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Hasan, kah, jijik itu. Bisa jadi jijinya itu kepada perbuatan memakan atau kepada jenis yang dimakan. Dua-duanya mungkin. Jenis yang dimakan harta, tadi sedekah. Dan Nabi SAW tadi dikatakan, Inna ala Muhammadin aw alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Innama hiya awsakhun nas. Kotoran. Dan kenapa harus diikat dengan tiap hari? Karena ada hadis tadi dikatakan bahwa malaikat senantiasa mendoakan kebaikan kepada siapa yang bersedekah di hari itu. Dan mendoakan keburukan siapa yang justru enggan mengeluarkan sedekah di hari itu setiap hari. Memang secara umum, tapi salah satunya adalah harta. Allahu a'lam. Kalau dikeluarkan faedah yang lain juga dari hadis teguran Rasul kepada Al-Hasan, ada hal di mana ketika kita melihat kemunkaran, kudu langsung segera diingkari di waktu itu. Tidak boleh ditunda. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat Al-Hasan memakan, maka langsung diingkari, diperbaiki, diislah. Terlebih internal di keluarga. Kalau sudah hilang tanasuh, saling menasehati. Kalau sudah hilang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di tengah-tengah keluarga, jangan heran kalau terjadi penyimpangan mukhalafah di tengah-tengah keluarga. Ini berbicara di skup lingkaran yang sejatinya kecil. Apalagi di lingkungan yang lebih besar daripada itu, lembaga, demikian pula di lingkungan masyarakat dan seterusnya. Ya. Apabila kemunkaran itu dibiarkan, maka akan terus bertambah sehingga dianggap hal tersebut itu menjadi adat, kebiasaan, kemudian menjadi adat akhirnya. Dan akhirnya berubah. Ya, kebatilan berubah dianggap menjadi apa? Hak. Demikian pula sebaliknya. Allahu a'lam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di babu shadaqatil fitri. Ya. Pembahasan kedua dari zakat sejatinya, yaitu zakat berkaitan dengan badan. Ada beberapa hal yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkaji, karena bab ini dibawakan oleh muallif pendek dengan mencantumkan beberapa hadis. Maka biidznillah ta'ala kita cukupkan satu pertemuan insyaallah. Pertama kita membicarakan seputar
definisi dari sedekah fitri, kemudian kadar yang harus dikeluarkan, demikian pula waktu yang harus dikeluarkan, dan di akhir hikmah dibalik mengeluarkan zakat fitrah. Kita masuk di definisi atau maksud dari sedekah fitri atau zakat fitri. Al-muradu bisadaqatil fitri, yang dimaksud dengan sedekah fitri itu as-sadaqatul lati yukhrijuha al-muslimu an nafsihi aw an ghairihi fi nihayati syahr Ramadan. Sedekah fitri ini adalah sedekah atau zakat. Sedekah atau zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim, yang dikeluarkan oleh seorang muslim an nafsihi, dari dirinya, au an ghairihi, atau yang lainnya, fi nihayati syahr Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Baik. Jadi sedekah fitri, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dirinya atau yang lainnya di penghujung bulan Ramadan atau pada penghujung bulan Ramadan. Penamaan sedekahul fitri ada di hadis Abdullah bin Umar. Penamaan sedekah fitri atau zakat fitri itu di hadis Abdullah bin Umar. Bukhari Muslim mengeluarkan. Hadis pertama di bab ini insyaallah. Nanti kita baca. Zakatul fitri atau sedekahul fitri. Adapun penyandaran sedekah atau zakat dengan fitri min babi idhafati syai'i ila waqtihi. Penyandarannya dilihat dari sisi waktu. Liannahu waktu wujubiha. Karena zakat ini dikeluarkan di waktu menjelang fitri, Idul Fitri. Karena batas akhirnya adalah kapan? Salat Idul Fitri. Sehingga penyandaran, kalau dalam bahasa Arab, ya idofah, mudof dan mudof ilaih, ya, sedekahul fitri, idofatus syai'i ila waqtihi, jadi penyandarannya kepada waktu, seperti sholatul fajri, sholatul maghrib, sholatul isya. Demikian pula zakatul fitri, demikian. Walaisatil idofatu bisababil fitri, bukan idofah penyandarannya itu bisabab karena sebab fitri, karena Idul Fitri. Lianna sababal wujub kaunuha ibadatun lillah wa tuhratun lis-shaimi wa tu'matun lil masakin kama sayati. Karena sebab wajibnya adalah sebagai ibadah saja kepada Allah, bukan terikat dengan apa? Dengan Idul Fitri. Tapi zakat fitrah sejatinya zakat tersendiri atau ibadah tersendiri, menyendiri. Karena fungsinya adalah tuhratan lis-shaimi, sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang saum, jiwa orang yang saum, wa tu'matan lil masakini, dan
makanan bagi orang-orang miskin. Sebagaimana nanti insyaallah di akhir bab. Kemudian nama lain daripada zakat fitri atau sedekahul fitri adalah zakatu Ramadan. Nama lain daripada sedekah fitri atau zakat fitri ini adalah zakat Ramadan. Ada di riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan. Hadis Abu Hurairah. Kata beliau, wakkalani Rasulullah mewakilkanku, menyuruhku, mewakilkanku, bihifdhi untuk menjaga zakat Ramadan, zakat Ramadan. Yang dimaksud adalah zakat fitrah atau zakat fitri, sedekah fitri. Jadi ada dua penamaan, ada zakat fitri atau sedekah fitri. Kemudian yang sekarang sedekah atau zakat Ramadan, boleh. Tuh, tasmiyah penamaan menurut hadis. Sekarang yang tiga yang berkembang di masyarakat yaitu zakat fitrah, zakat fitrah. Yara an-Nawawi annaha kalimatun istilahiyah lil fuqaha. Kata Imam An-Nawawi beranggapan bahwa istilah zakat fitrah adalah kalimat para ulama fikih. Kalau tadi kan dasarnya hadis, kalau ini adalah istilah yang dibawakan oleh ulama fikih. Ka'annaha ma'khudatun minal fitrah. Sepertinya diambil dari fitrah. Allati hiya khilqah, yang artinya fitrah itu adalah badan. Fitrah itu adalah apa? Badan. Ay zakatul badan. Zakat badan. Oleh karena itu, penamaan dengan zakat fitrah menurut Imam An-Nawawi dasarnya ya falaisatil kalimatu mimma talhanu bihil amad. Kalimat zakat fitrah bukan lahan, bukan sebuah kalimat kekeliruan, tapi benar. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan sebagian. Karena sebagian mengatakan bukan zakat fitrah, tapi yang benar adalah zakat fitri, sehingga dipermasalahkan. Ada bantahan dari Imam Nawawi. Jadi penamaan zakat fitrah itu penamaan yang dibawakan oleh para ulama berdasarkan nazar terhadap makna lafziyah. Fitrah itu adalah di badan. Sedangkan zakat fitri, zakat yang berkaitan dengan apa? Badan, sama. Wa yadhkuruha al-muhadditsuna wal fuqaha fi kitab az-zakat. Biasanya pembahasan zakat fitrah para ulama hadis wal fuqaha dan ahli fikih diletakkan di kitab zakat sebagaimana Al-Hafidz dalam Bulughul Maram sekarang. Bulughul Maram ini sejatinya adalah kitabul fikih. Kitab fikih. Karena susunannya adalah susunan abwab, babnya itu hadis-hadis ini susun sesuai dengan apa? Fikih. Duna kitabis shaum, selain daripada kitabus shaum. Padahal kan semestinya zakat fitrah itu karena datang di tengah-tengah saum, di akhir penghujung saum, sebagaimana tadi disampaikan di definisi. Li'annaha minal wadha'ifi al-maliyah. Tuh. Lakinnaha takhtalifu an baqiyati zakawat. Karena secara umum bagaimanapun zakat fitrah berkaitan dengan harta. Sehingga tepatnya diletakkan di zakat. Tambah lagi tadi, di mana zakat terbagi menjadi dua, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Sehingga setelah pembahasan zakatul mal,
maka tepat kalau seandainya datang setelah itu zakat badan. Maka keumuman ahli hadis dan ahli fikih diletakkan pembahasan zakat fitrah itu di kitab zakah, bukan di saum. Nah, baik, kita lanjut. Kapan diwajibkannya sedekah fitri atau zakat fitrah? Furidat sedaqatul fitri ma'a fardus siyam bis sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Zakat fitrah diwajibkan di tahun kedua bersamaan dengan disyariatkan pensyariatan saum tahun kedua Hijriah. Jadi sedekah fitri, zakat fitrah disyariatkan bersamaan dengan kewajiban saum di tahun kedua Hijriah. Wallahu ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin di kitab Al-I'lam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di hadis hukum zakat fitri wa miqdaruhu wa naw'uhu. Hukum, kadar dan jenis. Hukum, kadar dan jenis. Hukum zakat fitrah apa? Ukurannya bagaimana? Jenisnya apa? Hadis Abdullah bin Umar sebagaimana tadi kami sampaikan. Hadis pertama. Qala Rasulullah, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, telah mempardukan zakat fitrah atau zakat fitri. So' min tamrin, satu so' dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so' dari gandum. Bagi siapa? Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabiri. Bagi hamba merdeka, bagi hamba maksudnya budak, bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, gitu maksudnya. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslim. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Wa amara biha, Rasulullah menyuruhnya an tuadda, agar ditunaikan, yakni zakat fitrah tersebut agar ditunaikan qabla khurujin nasi, sebelum orang-orang keluar, ila sholati, menuju sholat. Yang ini sholat apa? Idul Fitri. Oleh karena itu alif lam di situ al bukan istighraq tapi al-ahdu. Alif al-ahad. Alif lam yang memang menunjukkan apa? Al-ahdu zihni maksudnya. Karena al-ahdu ahdu zikri, ahdu zihni. Ada di otak. Dipahami. Karena berkaitan dengan sholat Idul Fitri. Yang maksud sholat di sini sholat. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, kita baca dulu ya hadis-hadisnya. Wal Ibni Adi, kemudian riwayat Ibnu Adi min wajin akhar, dari jalur lain, dari sisi lain, wa Daraqutni, dan Imam Daraqutni bi isnadid dhaifin, dengan sanad yang dhaif, ugnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum. Ugnuhum, cukupkan mereka, berikan kecukupan kepada mereka
Anit tawafi fi hadzal yaum, dari tawaf. Maksud tawaf di sini apa? Hah? Ini meminta-minta karena hajat mereka. Berikanlah kecukupan kepada mereka, yakni fakir miskin. Ya, anit tawafi, dari tawaf fi hadzal yaum, pada hari ini. Itu hari Idul Fitri. Ini fungsi apa? Zakat fitri. Selanjutnya Nabi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin. Dahulu kami nu'tiha, jadi memberikannya. Memberikan apa? Zakat. Fi zamanin Nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa satu sok dari makanan atau satu sok dari kurma, tamar, atau so'an min syairin, atau satu sok dari apa? Gandum, atau so'an min zabibin, atau satu sok dari apa? Zabib ini kismis, ya. Kismis apa kismis itu? Anggur yang sudah dikeringkan. Kalau di redaksi yang lain, wa fi riwayatin awsa'an min aqitin, ya, sebelum zabib itu ada aqitin. Aqitin itu keju, semacam keju. Qala Abu Sa'idin, ama ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu, masih senantiasa mengeluarkannya, yakni satu sok, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana persis aku mengeluarkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abu Sa'id ini sebagai bantahan nanti terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan di masa khilafahnya. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan dikala itu mengeluarkan setengah sok. Dan itu ijtihad. Yang sejatinya jika dikompromikan sejatinya tidak bertolak belakang. Karena ijtihad Muawiyah bin Abi Sufyan itu dikala itu setengah sok itu hampir setara dengan satu sok. Jadi dimasak saking mahal bisa jadi, sehingga ukurannya setengah sok itu hampir setara dengan satu sok. Ini biasa di kalangan para sahabat, biasa. Wala Abi Dawud la ukhriju abadan illa so'an. Diriwayat Abu Dawud, Abu Sa'id al-Khudri sampai menegaskan, la ukhriju abadan, aku tidak akan pernah selamanya mengeluarkan zakat fitrah illa kecuali so'an, satu so'. Ini perkataan keras dari siapa? Abu Sa'id al-Khudri sebagai bentuk pengingkaran terhadap siapa? Khalifah di kala itu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Tapi saya kira cukup ya di pembacaan hadis. Kita masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala miqdari zakatil fitr sha'. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa kadar zakat fitrah itu adalah satu sha'. Baik berupa tamar, sya'ir, zabib, aqid, kurma, gandum, zabib, kismis ya, atau aqid, termasuk keju kalau diterjemah. Wa yujzau kullu ta'amin yaktatahu an-nasu kal aruz. Masuk ke dalam pembahasan ini adalah makanan pokok seperti nasi, padi, kal aruz, padi, beras ya. Wa inama khussatil asnaf al arba'ah bidzikri, adapun sebab penyebutan
4 tadi, tamar, sa'ir, zabib, aqid. Ini juga seperti halnya di pembahasan riba ya nanti. Lianna kanat ta'amun nasi fi ahdin nabi, karena 4 jenis ini adalah makanan yang biasa dimakan di masa Nabi. Jadi penyebutan 4 ini sejatinya tidak menunjukkan pembatasan. Karena yang dimaksud adalah 4 macam. Tamar, sa'ir, zabib, aqid adalah makanan yang biasa dimakan di masa Nabi. Lima rawa al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri, berdasarkan hadis Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Kunna fi ahdi Rasulullah yawman bi tis'an min ta'amin, qala Abu Sa'id wa kana ta'amuna min asy-sya'iri waz-zabibi wal-aqiti wat-tamar. Kata Abu Sa'id al-Khudri, dahulu kami mengeluarkan 1 sok dari makanan di masa Rasulullah di hari atau pada hari fitri. 1 sok dari makanan. Kata Abu Sa'id al-Khudri, wa kana ta'amuna, sedangkan makanan kami adalah tadi 4. Syair, zabib, aqid, tamar. Gandum, ya. Terus apa lagi? Zabib, kismis, kurma, dan keju. 4. Jadi ini sekali lagi tidak menunjukkan pembatasan. Selanjutnya, al-haditsu dalilun ala anna ikhraja ghairi ta'ami min ad-darahimi wa ghairiha la yujza'u fil fitrah. Kalau melihat dari sisi teks hadis, maka hadis ini merupakan dalil zakat fitrah itu dikeluarkan an ikhraja ghairi ta'am, atau mengeluarkan selain daripada makanan seperti dirham. Ya, dirham ini mata uang berarti. Nanti kalau kita berarti rupiah, la yujza'u fil fitrah, tidak diperkenankan dalam zakat fitrah. Kalau lihat dari hadis. Wa hadha madhhabul jumhur, ini madhab mayoritas para ulama jumhur. Li'annahu khilafu ma amara bihi Rasulullah min al-asnaf al-mazkurati, karena menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Min al-asnaf berupa makanan, jenis makanan. Wa li'anna ikhraj al-qimati mukhalifun li amali sahabati, demikian pula menyelisihi perbuatan amalan para sahabat. Tuh, sampai tadi kan ketegasan Abu Sa'id al-Khudri. Wa li'anna dzalika yukhriju zakat al-fitr an kauniha sayaratan sa'iril Islam. Yukhriju zakat al-fitr an kauniha sayaratan sa'iril Islam. Demikian pula jika diganti dengan uang, maka akan mengeluarkan dari apa istilahnya? Bukan fungsi. Dari keberadaan zakat fitrah itu sebagai syiar Islam. Zakat fitrah itu adalah bagian dari sya'iratun min sya'airil Islam dhahirah. Salah satu syiar Islam. Dari sisi apa? Syiar Islam. Dibawa, dipanggul. Coba kalau uang. Hah? Transfer. Di dompet, gitu, ngagidik gitu kan. Ngagidik ke masjid gitu kan. Karena panitianya di masjid rata-rata. Jadi sekali lagi zakat fitrah itu adalah apa? Salah satu syiar Islam. Jadi dengan mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, maka secara tidak sadar menghilangkan salah satu fungsi
dari zakat sebagai fungsinya sebagai apa? Syiar Islam. Ya seperti tadi kalau zakat fitrah kalau berupa makanan maka bisa jadi di teng-teng gitu atau di apa? Dipanggul, paling dipanggul gitu kan jumlahnya banyak. Rata-rata dipanggul. Beas dipanggul gitu. Kalau dengan uang ya sudah pakai paling di dompet tuh. Transfer komo. Tinggal duduk cantik, duduk manis itu di rumah udah transfer sudah Pak. Ila kauniha syairatan khafiyatan. Itu juga syiar sejatinya akan tetapi jadi tersembunyi. Dan syiar yang dimaksud adalah syiar yang zahirah, syiar nampak. Syiar yang apa? Semestinya memang harus ditampakkan. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة القيمة. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang memang berbeda kimah nilainya. Padahal ala anna al-murada biha al-a'yan la thamana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan di masa itu juga dinar dirham juga ada. Jelas ya? Karena alat transaksi dinar dan dirham itu sejatinya di masa Rasulullah ada. Tapi kenapa tidak menyebutkan dinar dan dirham, tapi malah menyebutkan apa? 4 jenis tadi. Menunjukkan yang dimaksudkan oleh Rasul adalah jenis. Namun ini masalah fikih hal yang sejatinya memang masuk ranah ijtihadiyah. Oleh karena itu, waqala Abu Hanifah wa ashabuhu, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya rahimahullahu taala, beliau mengatakan yajuzu ikhrajul qimati fi zakatil fitri. Beliau mengatakan boleh mengeluarkan qimah uang berarti sebagai pengganti dari makanan pokok pada zakat fitrah, zakat fitri. Wa qad ruwiya dzalika an Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya ini ada riwayat dari Umar ibn Abdul Aziz, kemudian Imam Al Hasan Al Basri rahimahumullah. Ini asal dianggap dari Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al Basri. Dari mana? Ini yang tadi dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, kata Rasul. Ugnuhum, ya, ugnuhum. Walaupun dikatakan oleh Al-Hafidh bi isnadin dhaifin, riwayat Ibnu Adi dan Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Ugnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupkan mereka dari apa? Anit tawaf. Berkeliling gitu. Meminta. Ugnuhum anit tawaf fi hadzal yaum wal igna, diberikan kecukupan itu yatahaqqaqu bil qimah, itu bisa didapat salah satunya dengan apa? Qimah, dengan nominal atau dengan uang. Kama yatahaqqaqu bit ta'ami, sebagaimana juga bisa terpenuhi dengan makanan. Jadi makanan dengan uang memiliki fungsi sama dilihat dari sisi kalimat ugnuhum, berikanlah kecukupan. Jadi kalau dilihat dari sisi aspek kecukupan, kebutuhan, ya di masa sekarang, maka dua-duanya butuh. Makanan butuh, uang butuh. Gitu. Saya paham ya? Sehingga karena melihat dari sisi aspek ini, sisi aspek kebutuhan, maka dijadikan sebagai landasan. Jadi dalil tadi ugnuhum dijadikan sebagai landasan. Gitu. Jadi melihat dari sisi aspek butuh kebutuhan. Sehingga boleh. Dan ini mazhab Imam Abu Hanifah. Namun tentu bukan maknanya dua-duanya apa? Istilahnya dalam beramal itu kan kita mencari sesuatu yang afdal, paling utama. Ya. Tentu yang paling utama adalah qaul jumhur. Selain
dasar landasannya adalah muttafaqun alaih di keluarga Bukhari Muslim, sedangkan landasan yang kedua dikeluarkan yang bawakan Imam Abu Hanifah melihat dari sisi aspek hajat kebutuhan, itu dianggap oleh Al-Hafidz itu hadisnya apa? Dhaif. Sanadnya lemah begitu. Tapi jika ada yang mengamalkan maka jangan diingkari. Karena termasuk ini ranah apa? Ijtihad, sekaligus ini ada termasuk bab ikhtilafut tanawwu' istilahnya. Ikhtilaf itu perbedaan itu ada dua ya. Ikhtilafut tadad, ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tadad, ikhtilaf perbedaan yang tidak bisa dikompromikan atau tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau ikhtilafut tanawwu' bisa. Akan tetapi sejatinya Allah Ta'ala ala wa alam yang lebih kuat adalah kaum jumhur. Pendapat jumhur ulama melihat dari sisi dalil. Terus hadis ini dalil wujubu ikhraji zakat al-fitri qabla salat al-Id. Hadis ini dalil wajib zakat fitrah dikeluarkan sebelum salat Id. Wal afdalu an takuna fi sabahi yaumil Id. Dan afdalnya adalah ditunaikan di waktu subuh yaumul Id, hari Id. Afdalnya adalah ditunaikan pada waktu subuh. Kalau subuh berarti yaumul Id. Tapi Bapak, ini harus betul-betul dipahami. Yang dimaksud adalah apa? Penyerahan terhadap siapa? Mustahik. Artinya kalau seandainya zakat fitrah itu kita tunaikan sendiri, maka silakan tunaikan di waktu itu. Paham ya? Bukan maknanya ketika kita hendak mewakilkan. Karena di riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewakilkan mengurus kepada siapa? Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah. Artinya kalau posisi kita sebagai apa? Muzaki, orang yang hendak mengeluarkan zakat, kemudian umumnya di kita wakilkan kan ke panitia biasanya. Maka ngasihnya jangan di waktu subuh. Yaumul Id. Kenapa? Karena yang dimaksud di hadis ini bukan itu. Tapi yang dimaksud di hadis ini adalah dari siapa? Dari muzaki kalau mau langsung kepada siapa? Mustahil. Adapun kalau posisi kedudukannya kita ingin menitip tidak langsung, maka jauh hari itu harus diserahkan. Karena barangkali harus dikelola, dibagi-bagi, dan itu memudahkan. Ya, terkadang salah memahami itu karena konteks. Justru ini menyusahkan akhirnya para panitia untuk membagikan nanti. Ya, cukup ya, insyaallah. Wa yujuz ikhrajuha qabla al-'id bi yawmaini. Tapi juga boleh saja tidak. Kayak sebelum sholat Id atau ba'da subuh itu waktu afdal utama. Zakat fitri. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Qala, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan zakat fitri, tuhratan lis-shaimi min lagwi war-rafasi. Sebagai apa? Pensucian, pensuci, pembersih lis-shaimi bagi orang yang sahur, minal lagwi dari perkataan apa? Sia-sia, war-rafasi dan perbuatan atau perkataan kotor. Ini fungsi pertama, hikmah orang yang saum, mensucikan, membersihkan orang yang saum dari perkataan perbuatan yang sia-sia dan perkataan perbuatan kotor. Wa tu'matan lil masakin, fungsi kedua adalah sebagai tu'matan lil masakin, makanan bagi fakir miskin. Nah, ini juga oleh para ulama dikatakan sebagai asnaf zakat, sinful zakat fitri, atau yang berhak untuk menerima zakat fitri. Berbeda dengan asnaf dari zakat mal. Faman addaha qabla sholati, siapa yang telah menunaikan atau siapa yang telah menunaikan sebelum sholat, fahiya zakatun makbulatun, maka zakatnya diterima. Siapa yang telah menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Waman addaha ba'da sholati, dan siapa yang menunaikannya sebelum sholat, kembali setelah sholat ya. Waman addaha ba'da sholati, dan siapa yang telah menunaikannya ba'da sholati, setelah sholat, yakni sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu adalah shadaqah, bukan zakat fitri. Shadaqatun minas shadaqah, shadaqah bagian daripada shadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahahul Hakim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan sahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, seperti tadi telah disampaikan bahwa hadis ini merupakan dalil hikmah syariat zakat fitri. Ada hikmatani azimatan, dua hikmah yang sangat besar. Pertama, tata'allaqu bis-shaim, berkaitan dengan orang yang saum. Wa hiya tathiruhu minal lagwi, mensucikannya dari al-lagw, perkataan perbuatan sia-sia. Wa huwa kullu ma la faidata fihi, apapun yang tidak ada faidahnya, baik ucapan minal qaul awil fi'li, perbuatan, ta'udu ala syakhsi fid dini wad dunya, kembali baik urusan apa? Agama atau urusan dunia. Makruhan kana aw mubahan, baik perkara tersebut kesia-siaannya itu hukumnya makruh ataupun itu adalah mubah. Ini sedang saum terkadang melakukan hal-hal yang bisa jadi hukumnya adalah apa? Makruh, atau dianggap itu adalah apa? Mubah. Tapi ditilai itu sebagai apa? Perbuatan yang lagun. Memang mubah secara umum hukumnya, akan tetapi kembali kepada orang yang saum itu sebagai apa? Lagun. Kalhazal wal la'bi, seperti bermain,
bermain, wal mubalaghatu fi syahwat, atau berada di puncak syahwat atau ada syahwat, wa ghairu dzalika, baik perbuatan atau ucapan. Yang kedua, wa tathiruhu minar rafathi, dan mensucikan, membersihkan dari rafath. Wa huwa al-fahsyu fil qaul, kotor dalam ucapan. Dan ini yang dimaksud. Wa yutlaqu 'ala al-jima' aidan, terkadang dimaknai ar-rafath kepada ini jima'. Wa kanat zakatul fitri tuhratan lis-shaimi mimma dzukira li anna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Di hadis dikatakan bahwa innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan dan menghapus apa? Keburukan. Dengan zakat fitrah, fungsinya adalah apa? Menghapus apa? Keburukan. Terutama shaghair. Terutama apa? Shaghair. Adapun dosa besar, maka para ulama biasanya mereka menjelaskan, memberikan qaid, yaitu apa? Taubat. As-tsaniyah, yang kedua, tata'allaqu bil mujtama', fungsi daripada zakat fitrah berhubungan, berkaitan dengan masyarakat umum, yaitu tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi fakir miskin. Wa huwa ta'amul ladzi yu'kalu, makanan yang dimakan. Fi hadza isya'atul mahabbati wal farhi, jadi menyebarkan apa? Rasa cinta, wal farh, kebahagiaan antara sesama muslim, la siyamal masakin wa ahli hajati, apalagi seorang ini atau orang miskin atau zul hajah, orang yang berkebutuhan. Nah, sikap ini sejatinya sebagai turunan dari tauhid. Turunan dari apa? Sikap tauhid. Karena pada dasarnya syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu sejatinya adalah cerminan dari kaum muslimin, kaum mukminin. Sebagai pula gambaran kesempurnaan daripada tauhid seorang hamba itu akan tercermin dari 7 syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Artinya seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki akidah tauhid yang kuat, ya, akan senantiasa dia menuntut ilmu. Seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, ya, itu akan senantiasa terus menuntut ilmu ke Allah. Karena Allah SWT berfirman, "Ta'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Itu 7 prinsip, 7 syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu, maka sejatinya itu menjadi cerminan, bahkan harus dijadikan sebagai prinsip seorang muslim mukmin. Dan sekaligus juga gambaran bagaimana akidah dan tauhid seorang muslim, seorang mukmin. Yang kedua adalah al-ikhlas. Kedua adalah apa? Al-ikhlas. Ikhlas dalam rangka beramal soleh. Tidak ada sedikit pun syak pun, keraguan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga adalah apa? Al-yaqin, keyakinan. Keyakinan ini akan melahirkan sikap apa? Sikap tawakal. Kemudian keyakinan ini akan melahirkan ragam ibadah yang lain. Inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, istighasah, kemudian isti'adah dan seterusnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki akidah yang kuat, tadi prinsipnya adalah ba'al yakin. Yang ke berapa? Keempat adalah apa? Sidqu, kejujuran. Seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki akidah yang baik senantiasa jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, demikian pula dalam hati. Sehingga Allah SWT mengatakan, hasiban nas wa yutsrafu ayyakunu amanahum
la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Bahwa manusia akan senantiasa diuji, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Hakikat jujur. Ini dikatakan oleh hadis Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Ila akhir al-hadis. Kejujuran. Orang yang memiliki akidah yang baik akan memiliki sikap jujur. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Al-mahabbah. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap kalimat tauhid, cinta kepada siapapun yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Senantiasa cinta terhadap sesama muslim. Maka ini dikatakan orang yang memiliki akidah yang baik akan melahirkan apa? Kecintaan terhadap sesama. Terhindar dari sikap-sikap penyakit hati, al-hasad, ya, dan yang lainnya. Nah, banyak. Yang ke berapa? Ke 6. Al-inqiyad wal-inqiyad, mengamalkan beramal saleh, taat. Maka orang yang memiliki akidah yang kuat akan melahirkan apa? Rajin dia. Rajin dalam apa? Beramal saleh, taat, tidak malas. Laisa bikaslan, tidak malas. Fa inal munafiqa, sesungguhnya orang munafik adalah kaslan. Orang munafik kalau sholat kusala, mereka malas. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang kuat, yang lurus, senantiasa menunaikan ketaatan, tidak malas. Yang terakhir adalah apa? Al-qabulullah, menerima, tidak berat. Sami'na wa ata'na. Itu seorang. Nah, maka ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka al-aslu fil amri adalah al-wujub wal mubadarah. Hukum asal perintah itu adalah wajib dan segera. Di perang atau di Sulhul Hudaibiyah, Rasulullah SAW menyuruh untuk bertahallul. Menyuruh untuk apa? Tahallul kepada sahabat. Dan menyembelih naqah, unta. Tapi sahabat menunda, terdiam. Maka itu menunjukkan apa? Rasulullah SAW marah di waktu itu. Masuk rumah, tidak berbicara apapun. Tidak berbicara apapun. Sampai akhirnya Ummu Salamah memberikan solusi baik. Nah, itu isyarat bahwa menunda perintah itu sejatinya perkara yang dibenci. Al-haditsu dalil ala anna waqta ikhraji zakat al-fitri huwa ma qabla salat al-Id. Hadis ini dalil bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum, batas akhirnya adalah sebelum salat Id. Karena dikatakan bahwa apabila zakat tersebut ditunaikan sebelum salat, zakatun makbulatun yusabu 'alaiha thawaban kamila. Zakat diterima berpahala secara lengkap, sempurna. Li'annahum tathal amran Nabi, karena dia telah menunaikan perintah Nabi. Sebagaimana dikatakan wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan disuruh untuk ditunaikan sebelum salat. Ya, sebelum orang-orang datang ke tempat salat, musalla. Wa amma man addaha ba'da sholati falaysat bi zakati fitrin. Adapun apabila ditunaikan setelah salat, maka bukan zakat fitrah. Hiya shadaqatu min sa'iri shadaqah, termasuk bagian daripada keumuman shadaqah. Berarti dia tidak dianggap telah menunaikan zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah walillahil hamd, kita selesai di pembahasan zakat fitrah. Ya. Di babnya cukup pendek. Nanti insyaallah kita lanjutkan biidznillah taala di bab shadaqah tatawwu'. Bab shadaqah tatawwu'. Apa shadaqah tatawwu' itu? Sunnah. Ya. Nah, ini jelas
di mana mu'allif rahimahullah taala setelah membawakan hadis-hadis seputar zakat dibagi menjadi dua. Ada zakat yang berkaitan dengan harta dengan ragam jenisnya sesuai dengan hadis, kemudian diakhiri dengan pembahasan zakat berkaitan dengan zakatul badan, zakat fitrah tadi. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah taala datang. Keduanya memiliki kesamaan. Itu apa? Wajib. Zakat mal wajib. Zakat fitrah wajib. Zakatul badan wajib. Sekarang baru masuk di pembahasan bab shadaqati tatawwu. Bab sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Wallahu a'la wa a'lam. Ada ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.